Apa yang sebenarnya terjadi di balik retaknya hubungan kakak beradik yang selama ini dikenal kompak? Mengapa kini nama Ruben Onsu dan Jordi Onsu justru menjadi perbincangan publik karena konflik yang kian memanas? Setelah lama memilih diam, seperti apa Ruben akhirnya memutuskan untuk buka suara? Benarkah di balik sikap tegas yang selama ini ditunjukkannya, Ruben hanya ingin melihat Jordi menjadi sosok yang dihargai dan diterima dengan baik oleh masyarakat, bukan sosok adik yang lupa diri dan sombong? Lalu mengapa nasihat dan perhatian yang diberikan justru berujung pada jarak yang semakin lebar di antara keduanya? Lalu apa yang menurut Ruben menjadi awal dari keretakan hubungan ini? Benarkah ada pengaruh lingkungan pertemanan dan kesalahpahaman yang membuat hubungan kakak beradik ini semakin jauh? Lantas, bagaimana pula Ruben mengaku sangat terluka saat muncul ancaman untuk membongkar aib keluarga ke ruang publik? Apa yang membuatnya menilai langkah tersebut tidak pantas dan berpotensi menambah luka di dalam keluarga? Di tengah memanasnya persoalan ini, seperti apa kuasa hukum Ruben Onsu memberikan peringatan tegas terhadap segala bentuk ancaman dan tindakan yang dinilai merugikan kliennya? Dan bagaimana pandangan pakar hukum terhadap polemik yang kini menjadi konsumsi publik ini? Benarkah membuka aib keluarga ke ruang publik bukan hanya menyisakan dampak sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Apakah retaknya hubungan Ruben Onsu dan Jordi Onsu masih menyisakan harapan untuk diperbaiki? Ya, di tengah kabar memanasnya hubungan kakak beradik ini, Ruben Onsu akhirnya memilih buka suara dan menyampaikan isi hatinya ke hadapan publik. Dengan nada tenang namun syarat emosi, Ruben mengakui bahwa dirinya mungkin bukan sosok kakak yang sempurna bagi Jordi. Namun menurut Ruben, segala sikap tegas dan keras yang selama ini ia tunjukkan tak lain berasal dari rasa sayang dan keinginannya agar sang adik mendapatkan penghargaan yang baik di mata masyarakat. Ruben juga tak menampik bahwa dirinya masih memperhatikan kehidupan Jordi dari kejauhan. Bahkan, ia mengaku kerap menyaksikan siaran langsung sang adik dan menaruh perhatian pada berbagai hal yang ditampilkan Jordi kepada publik. Kalau untuk Jordi mungkin saya cuma bilang gini ya, ya mungkin saya adalah kakak yang mungkin tidak baik, ya belum sempurna gitu. Tapi ketika saya bilang begini, Jordi, kita itu napak bumi gitu, ya. Jadi ketika kita bukan siapa-siapa loh dulu gitu. Bahkan ketika lu juga nggak dilihat oleh banyak orang, keinginan gue tuh cuman kepengen lu bisa barengan sama gue, orang menghargai gue dan orang harus menghargai elunya gitu. Jadi ketika proses yang dia bentuk, saya juga baru nonton beberapa interview dia yang dia bilang ini itu tentang rumah saya gitu. Saya ya Allah, saya cuma bilang sombong anak ini. Dia harus diingatkan. Mudah-mudahan dengan ini bisa jadi pengingat yang baik. Di tengah konflik yang masih menyisakan jarak dan luka, Ruben akhirnya menyampaikan curahan hati yang menyentuh untuk sang adik. Baginya, sebesar apapun tembok yang memisahkan mereka, satu hal tak akan pernah berubah, ikatan darah akan selalu menjadi penghubung yang tak terputus. Dengan nada penuh kesedihan, Ruben mengingatkan bahwa kini mereka yatim piatu atau sudah tak lagi memiliki sosok ayah dan ibu untuk menjadi tempat bersandar. Karena itulah, ia menyesalkan sikap sang adik yang dinilainya semakin menjauh dan seakan tak lagi mendengarkan nasihat keluarga. Mau apapun benteng pemisahnya, ya tetap dia adalah darahnya kan, ya dia tetap darahnya gitu. Jadi saya tidak bilang saya benar gitu. Cuman saya bilang gini, kita itu sudah yatim piatu, tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Kalau lo nggak menurut sama kakak lo mau nurut sama siapa? Ya, jadi jangan
yang saya bilang gini, ketika lagi di mana ada media kayaknya bijaksana sekali ngomongnya. Ya Allah, senang ya kita ngelihatnya ya. Tapi ini apa sih, lagi main apa ini anak ini gitu. Makanya saya bilang, aduh, rasa yang saya rasakan ini itu saya rasa udah ya Jordi cukup gitu. Udah cukup bermain mengambil pelakon jagoan ini udah cukup. Karena lo dan gue nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Ya lo tetap adik gue kan, gitu. Mungkin lo salah bergaul, mungkin lo salah menganalisa tentang diri gue gitu. Di tengah konflik yang masih bergulir, Ruben Onsu turut mengungkap dugaannya mengenai penyebab merenggangnya hubungan dengan sang adik. Menurut Ruben, permasalahan ini bisa saja berawal dari kesalahan dalam memilih lingkaran pertemanan atau adanya penilaian yang keliru terhadap sosok dirinya. Lebih jauh, Ruben menilai sang adik saat ini tengah berada dalam fase yang membuatnya terlena atau lupa diri. Namun di balik seluruh kesalahpahaman yang terjadi, Ruben menegaskan satu hal yang tak pernah berubah. Tak pernah sekalipun terlintas dalam pikirannya untuk menjatuhkan, apalagi mencelakai masa depan adik yang selama ini ia sayangi. Tapi untuk gue jahat kalau nggak ada sama sekali niatan untuk melakukan hal-hal, oh enggak sih gitu. Cuman ngedengerin kata-katanya itu saya cuma bilang anak ini sudah lupa diri gitu. Ya. Makanya mau apapun itu ya lu tetap aja, kalau darah kandung ya saudara kandung gitu. Makanya ya saya nggak pernah bilang oh dia bukan adik gua, enggak lah. Udah jangan maling kundangan deh. Jadi gua cuma bilang ya dia tetap adik gua. Tak hanya itu, hal yang paling menyisakan kesedihan bagi Ruben Onsu adalah saat Jordi secara terbuka melontarkan ancaman untuk membongkar aib keluarga ke hadapan publik. Bagi Ruben, langkah tersebut bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan, apalagi dijadikan konsumsi banyak orang. Di tengah konflik yang kian memanas, Ruben mengaku sangat menyayangkan munculnya ancaman tersebut. Sebab menurutnya, persoalan keluarga seharusnya menjadi ruang untuk mencari jalan keluar, bukan justru dibuka lebar hingga menambah luka dan perpecahan. Meski merasa terluka dan kecewa, Ruben memilih untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Alih-alih memperpanjang perseteruan, ia menutup semua kegundahan itu dengan sebuah harapan dan doa. Sebuah doa agar sang adik kelak dapat melihat segala persoalan ini dengan lebih bijak dan dewasa. Sebab di balik segala perbedaan dan konflik yang terjadi, Ruben tegas menunjukkan bahwa ikatan persaudaraan tak mudah terhapus oleh amarah maupun kesalahpahaman. Dan kini, publik pun menanti, akankah hubungan kakak beradik yang retak ini kembali menemukan titik damai atau justru semakin jauh dari kata berakhir? Cuman sayangnya gue harus tegur dia ya dalam proses yang seperti ini, karena udah kayak bola liar sendiri, dia bermain sendiri yang seolah-olah semakin gue diam semakin dia enak ngobrolnya, makin ini gitu. Iya, terus obrolan yang saya nggak saya tanggapi akhirnya seperti diaminkan sama netizen ya, walaupun bukan butuh pengakuan dari netizen, tapi kan kalau nggak diluruskan akhirnya terkesan kayak iya gitu ya. Makanya saya tidak mau ini ya, harus dihentikan. Kalau mau baik udah ya, yang penting sudah gue sampaikan bagaimana perilaku yang sebenar-benarnya untuk lu nggak usah kasih gue ini nggak itu, nggak usah lah gitu. Kita juga sama-sama berproses, naik turunnya dalam sebuah itu udah biasa. Tapi kalau mau merasa kita hebat, jangan teriak-teriak kita hebat. Ngomongin aib, ngomong gini, ya Allah, mungkin kagak sih kita nggak punya cerita juga tentang hal-hal yang kayak gitu yang lain gitu. Tapi bangga banget loh gitu, bangga banget gitu. Jadi sekarang kita sudah memiliki keyakinan yang berbeda. Coba dia sendiri berdoa gitu, bahwa tenangkan hati dia, lembutkan hatinya, ya, lembutkan hatinya. Dia ceritakan sendiri gitu. Jadi jangan emosi. Saya yang dibilang iyalah, gue tanya lo, ibu nggak ada, bapak nggak ada, gue harus ngejagain lo. Gue cuma kepengen lo sukses, lo berhasil, lo jadi orang yang memang bener-bener kalau ada orang yang menghargai gue juga pengen banget orang menghargai lo, gitu. Jadi hebat ya adiknya, hebat ya, ya kita lulukan. Tapi kalau ternyata kita lulukan, jawabannya itu malah akhirnya jadi kayak bumerang buat kita. Waduh, ini kayaknya nggak bisa, karena semuanya saya rasa ini keambil. Oh ya udah,
Akhirnya saya ambil untuk melurus. Harus diturunkan kepalanya, jangan begini. Itu dulu poinnya. Diturunkan kepalanya. Jordi, dari dia bayi, dari dia ini ya saya udah ada. Ya, jadi bahkan dia ngajarin dia jalan pun kita juga ada di dalamnya. Jadi lu ngerasain kalau lu jadi kakak punya adik. Ya, jadi saya cuma bilang begini, udahlah saya anggap aja saya tidak baik. Saya susah, katanya dia yang ngebantu. Ya Allah. Saya cuma bilang, bagus banget. Tapi kalau mau melebarkan saya ayo. Kalau mau dia hentikan ini, semuanya kembali membaik, lunakan hatinya, lembutkan. Saya ketemu sama dia. Iya, Mungkin ada komunikasi. mungkin dia yang harus ke saya. Ya, gitu. Seperti apa juga, kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, memberikan peringatan tegas bahwa segala bentuk ancaman maupun upaya yang dinilai merugikan kliennya bisa berujung pada langkah hukum. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, konflik kakak beradik antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu kembali menyita perhatian publik. Hubungan yang sebelumnya dikabarkan merenggang kini disebut semakin memanas setelah beredar sebuah potongan video dari Jordi Onsu. Dalam video yang ramai beredar di media sosial tersebut, Jordi diduga melontarkan ancaman untuk membongkar aib dan masa lalu sang kakak ke hadapan publik. Pernyataan itu pun langsung memicu beragam reaksi dari warganet yang menilai konflik keluarga ini kini memasuki babak yang semakin panas dan sulit didamaikan. Tak hanya itu, Jordi juga menegaskan bahwa dirinya tak mempermasalahkan jika akibat sikapnya tersebut banyak orang akhirnya memilih untuk tidak menyukainya. Dengan penuh keyakinan, ia bahkan menyatakan siap membeberkan sejumlah rahasia yang diklaimnya dapat mengejutkan publik dan menjadi perbincangan besar di tanah air. Lantas, rahasia apa yang sebenarnya dimaksud oleh Jordi Onsu? Dan akankah pernyataan kontroversial ini semakin memperlebar jurang perselisihan di antara dua saudara kandung tersebut? Artis bukan cuma numpang kakaknya, spill. Ketik spill yang banyak. Bongkar. Biar meledak pulau Indonesia. Pertama, saya bukan artis. Yang kedua, saya nggak numpang hidup. Ada juga saya yang ngebeliin rumah. Ada juga saya yang bayar pakai duit kantor saya. Paham nggak? Duit kantor apa? Coba aja ibu pikir-pikir. Kantor nama saya, yang bikin kantor saya. Gimana nih? Ih serem banget. Bukan Dava yang dikasih tahu, satu Indonesia harus dikasih tahu sayang. Makin gak suka lihat Jordi belakangan. Iya sayang, asik. Terus bikin sekutu. Iya nggak? Biar makin gak suka. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Semakin kalian komentar, semakin saya berisik. Siapin jantungnya. Jeng. Di tengah memanasnya konflik keluarga yang kini menjadi sorotan publik, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, akhirnya melontarkan peringatan tegas. Pernyataan ini muncul menyusul ramainya ancaman untuk membuka aib dan persoalan pribadi ke ranah publik yang dinilai berpotensi memperkeruh situasi. Menurut Minola, saat ini Ruben tengah berjuang mendapatkan haknya sebagai seorang ayah untuk dapat bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, hak yang dijamin oleh undang-undang. Karena itu, apabila ada pihak manapun yang mencoba melakukan intimidasi atau pengancaman dengan cara menyebarkan aib dan informasi pribadi, maka pihak Ruben menegaskan tak akan ragu untuk menempuh jalur hukum.
Saya mau ingatkan siapapun itu, ya keluarga, adik, teman Ruben, kalau misalnya kemudian di dalam rangka Ruben ingin memperjuangkan haknya untuk mendapatkan waktu berkumpul bersama dengan anaknya yang dijamin oleh undang-undang, kemudian mengancam, membuka aib, berarti ingin mempermalukan tanpa ada konteks. Ini juga merupakan perbuatan melawan hukum dan kami juga bisa melaporkan. Ini negara hukum, jangan ancam Ruben dengan membuka hal-hal yang tidak seharusnya dibuka karena tidak ada konteksnya. Ya berarti kan ini berdiri sendiri ingin mempermalukan. Niat dan tujuannya sudah ada. Ya, jadi dengan penyampaian itu ada niat dan tujuan. Jadi kalau itu memang dilanjutkan, maka sudah cukup bukti bahwa orang tersebut memang memiliki niat untuk mempermalukan dan mencemarkan nama baik Ruben Onsu, bukan untuk membela kepentingan anak-anak. Selanjutnya, seperti apa pula pandangan pakar hukum Nomad terkait konflik yang tengah memanas antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu? Lalu apakah tindakan menyebarkan atau mengungkap aib seseorang, terlebih seorang public figure, bisa berpotensi melanggar hukum? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, polemik yang terus bergulir di antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu kini tak hanya menyita perhatian publik, namun juga mendapat sorotan dari pakar hukum, Nomad. Melihat konflik yang kian terbuka di hadapan masyarakat, Nomad mencoba memberikan pandangan dari sisi hukum sekaligus edukasi sosial agar permasalahan serupa tidak menjadi contoh yang keliru di tengah masyarakat. Menurut Nomad, sebagai kakak beradik yang terikat hubungan darah, Ruben dan Jordi seharusnya saling mendukung dan menguatkan satu sama lain, bukan justru mempertontonkan pertikaian di ruang publik. Terlebih, keduanya merupakan figur publik yang setiap ucapan dan tindakannya menjadi perhatian banyak orang. Dari sudut pandang hukum, Nomad menegaskan bahwa tindakan mengancam atau menyebarkan aib seseorang di ruang digital bukanlah hal yang dapat dibenarkan. Bahkan, tindakan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum dan berpotensi masuk ke dalam ranah dugaan pencemaran, nama baik maupun pelanggaran terkait UU ITE. Ya alangkah baiknya damai, jadi nggak perlu sampai ribut di media sosial, saling membongkar aib, itu kan nggak bagus ya, karena kan bisa ditiru masyarakat umum. Mereka ini kan public figure yang harusnya memberikan sebuah contoh yang bagus ya. Jadi jangan sampai perbuatannya ini diterima oleh masyarakat awam sebagai sesuatu hal yang lumrah ya. Sehingga gampang bener menyebarkan keburukan orang lain, aib orang lain di media sosial atau di media elektronik manapun ya. Karena itu adalah perbuatan melanggar hukum, jadi alangkah baiknya dihindari. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.